Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film It's a Boy Girl Thing. Jadi ini film tentang terjadinya pertukaran roh antara laki sama perempuan, remaja laki sama perempuan. Jadi ceritanya mereka itu bertetangga tapi nggak rukun, dari sejak lama banget, selalu berantem, selalu nggak cocok. Yang satu orangnya itu rada begajulan, dianggap keluarganya kurang kaya si lelaki dibanding si perempuan. Keluarga si perempuan lebih edukasi, lebih terpelajar, lebih terdidik kayak gitu. Tapi kalau saya lihat ayahnya dari keduanya itu baik, tetapi kalau ibunya pasti lebih ngebela anak perempuan. Dan nggak ngerti ya, didikan itu yang satu itu lebih terdidik, keluarga terdidik, intinya yang satu keluarganya lebih kurang terdidik. Tapi sifatnya itu jadinya itu agak seleknya itu yang satu maunya sopan, yang satu nggak sopan. Jadi yang satu, yang laki begajulan, yang satu lebih bukan alim ya, tapi lebih rapi, lebih terhormat, lebih nggak mau begajulan, nggak mau norak kayak gitu. Sewaktu-waktu mereka selek waktu ke museum itu diminta untuk menjadi ini jadi satu kelompok berdua, laki sama perempuan nih, karena mereka sekelas. Terjadilah di depan patung dewa apa gitu ya. Dewanya itu rada ya diem-diem, tapi ya dewa inilah ada ngabulin kayaknya gitu. Yang satu ngata-ngatain, yang satu ini. Jadi demi keadilan terjadilah mereka bertukar roh. Jadi si laki ini begajulan itu jadi punya hatinya si perempuan. Demikian juga si perempuan punya hatinya lelaki. Si perempuan nanti harus menangin beasiswa football dengan cara menangin pertandingan. Yang laki punya hati perempuan yang nanti harus masuk, lulus, diterima beasiswa di Universitas Yale kayak gitu. Si laki punya pacar ketua inilah cheerleaders ya, juga ketua cheerleaders. Dan dia jadi tahu waktu pertukaran itu ternyata si perempuan menyukai dia, ketua cheerleaders menyukai si laki begajulan nih hanya karena dia kapten football tim football. Si perempuan ini jadi ya tahu gimana tuh rasanya jadi perempuan yang sopan itu, gimana rasanya. Jadi dia kasihan, hatinya dia yang perempuan ada di lelaki itu, jadi lelaki itu jadi lemah, dia jadi kasihan. Si lelaki jadi kasihan sama tuh perempuan. Si ini jadi kan masing-masing punya kelemahan di badan yang berbeda kayak gitu teman-teman. Sampai sewaktu-waktu karena tahu kejujuran orang-orang di sekitarnya juga, dia juga tahu nanti si ini harus punya pacar itu kapten football agar hanya diterima di pergaulannya si perempuan kayak gitu-gitu. Jadi saling ngelengkapin. Jadi orang yang baik itu siapa? Yang baik itu orang yang nggak, bukan siapa-siapa, yang orang yang alim, yang baik kayak gitu teman-teman. Sampai sewaktu-waktu mereka berusaha untuk bertukar lagi, datangin lagi ke museum, belum terjadi juga gitu. Ya udah, jadi ini ceritanya simple banget. Sampai sewaktu-waktu mereka menjalin intens hubungan. Orang tuanya si perempuan juga bingung, kok kamu jadi baik sama si laki tetangga. Dia juga tahu si perempuan tuh suka jelek-jelekin lelaki segala kayak gitu kan. Yang lelaki juga jadi tahu kalau kita punya hati perempuan. Dia bilang, dia dengar, nanti kamu kalau ibunya si perempuan ini gak suka sama kamu, udah kamu mendingan ini. Jadi pengalah nih orang tuanya tuh, yang satu tinggal bapak, yang satu masih lengkap, pengalah nih bapaknya itu. Jadi hatinya sebetulnya baik, cuma karena mungkin beda didikan, jadi ya agak berbeda. Tapi kalau misalkan dideketin tuh bisa matching, bisa cocok. Dan terbukti waktu mereka terjadi pertukaran, mungkin itu yang ada dinamakan jodoh kali ya. Waktu terjadi pertukaran, mereka bisa tuh saling ngelengkapin, jadi cocok secara kimia, secara chemistry. Ya udah,
nggak sadar setelah berjalan dia usahain waktu dia menangin pertandingan football menang. Tapi sebelumnya yang perempuan juga perempuan itu punya hati lelaki itu harus interview, wawancara biar dapat beasiswa ke Yale juga. Iya, dia minta mengulang ininya karena dia sangat gugup, grogi, karena itu kan perlu intelektual. Dan mereka mengulang dan dia yakin dia lulus nanti lewat. Gitu teman-teman ceritanya. Ya udah, akhirnya keluarga yang tadinya nggak jadi, kan keluarga itu ibu segala tergantung anak. Kalau anaknya itu cocok, orang tua tuh juga kalau memang baik juga pasti ngikutin. Nggak mungkin orang tua itu sebetulnya aslinya mau jahat, nggak baik sama anak. Ya udah, jadi dua keluarga itu jadi klop, ayahnya klop, ibunya yang penting anaknya nggak nangis, nggak sakit, boleh pergi. Padahal tadinya si perempuan lagi jalan kaki dicipratin air kayak gitu-gitu biar rambutnya acak-acakan, biar nggak punya teman. Ternyata waktu pertukaran tuh banyak dia ngalamin nggak enak, dikatain kata-kata yang kotor, jelek di lemari besinya segala gitu teman-teman. Ya udah, akhirnya mereka berdua waktu udah tahu hati masing-masing itu bahwa si perempuan pacarnya yang Brianna yang dia udah sengaja putusin juga hanya karena dia kapten football. Jadi waktu prom night, malam terakhir waktu perpisahan itu juga walaupun dijodohin tapi jadi seperti chemistry-nya berkurang jauh karena tahu hati kan. Dia ngelihat si perempuan ini datang waktu dibilang ayahnya, kamu nggak perlu selalu Romeo yang jemput kamu. Yang penting hatinya baik dan kamu suka dia yakin akan maju sama dia. Bisa maju sama dia. Udah akhirnya dia ngikutin kata ayahnya, datang ke prom night, jadi jadian. Dan berakhir jadi happy ending. Dan itu udah terjadi pertukaran balik saat mereka balikan. Jadi si dewa ini seperti kepanjangan tangan siapa juga yang maha kuasa untuk bisa membuat baik keadaan kayak gitu teman-teman ceritanya. Itu yang saya mau share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Selalu lakuin kebaikan teman-teman biar kita selalu bisa bahagia. Bye bye.